Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang limit mata kuliah kalkulus diferensial program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan dosen pengampu Ibu Alfa Gali Adira Kasiwi MPD. Kelompok kami beranggotakan Delia Siti dengan NPM 2010-6310-50-131, Novita Andika dengan NPM 2010-6310-50-086, Siti Wasila dengan NPM 2010-6310-50-037, dan Zahra Zakiyah dengan NPM 2010-6310-50-122. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pendahuluan limit, yang kedua, pengkajian mendalam tentang limit, dan yang ketiga, teorema limit. Yang pertama, pendahuluan limit. Definisi dari limit ini menyatakan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati nilai tertentu. Pendekatan ini terbatas antara dua bilangan positif yang sangat kecil yang disebut epsilon dan delta. Hubungan kedua bilangan positif kecil ini terangkum dalam definisi limit. Perkataan limit juga dipergunakan dalam bahasa sehari-hari seperti misalnya, seseorang berkata, "Saya mendekati batas kesabaran saya." Pemakaian yang demikian mempunyai hubungan dengan kalkulus, tetapi tidak banyak. Misalkan f adalah suatu fungsi dengan daerah asal bilangan real dan daerah kawan bilangan real dengan aturan fungsi f(x) sama dengan x ditambah 5. Mari kita perhatikan nilai-nilai f(x). Apabila nilai-nilai x di sekitar 2, namun x tidak sama dengan 2. Perhatikan bahwa apabila x semakin mendekati 2, nilai f(x) semakin menuju nilai tertentu. Intuisi kita memperkirakan bahwa nilai yang dituju f(x) adalah 7. Dengan kata lain, jika x mendekati 2, maka f(x) mendekati 7. Secara matematis, hubungan antara mendekatnya x menuju 2 dan mendekatnya nilai f(x) menuju 7 dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, pengkajian mendalam tentang limit. Definisi tak formal tentang limit. Untuk mengatakan bahwa limit f(x) dengan x mendekati c adalah L, berarti bahwa selisih antara x dengan L dapat dibuat sekecil mungkin, dengan mensyaratkan bahwa x cukup dekat tetapi tidak sama dengan c. Penjelasannya, bayangkan jika epsilon dan delta adalah bilangan-bilangan kecil positif. Pada pernyataan, selisih antara f(x) dengan L dapat dibuat sekecil. Sama aja, kita mengatakan bahwa nilai mutlak dari f(x) dikurang L akan lebih kecil dari epsilon, atau L dikurangi epsilon akan kurang dari fx dan akan kurang dari L ditambah epsilon. Artinya, x terletak dalam selang terbuka, batas bawah L dikurangi epsilon dan batas atas L ditambah epsilon. Lalu, pada pernyataan x cukup dekat tetapi tidak sama dengan c. Sama halnya, kita mengatakan untuk suatu delta. X terletak dalam selang terbuka dengan batas bawah C dikurangi delta dan batas atas C ditambah delta dengan C tidak diikutkan. Atau 0 kurang dari nilai mutlak X dikurang C akan kurang dari delta. Perhatikan berikut. Nilai mutlak dari X dikurang C akan kurang dari delta. Akan memberikan selang C dikurangi delta akan kurang dari X akan kurang dari C ditambah delta. Sedangkan 0 akan kurang dari nilai mutlak X dikurangi C. Mensyaratkan bahwa X sama dengan 0 dikecualikan, atau dengan kata lain, X tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, definisi formal limit. Limit f(x) sama dengan L dengan x mendekati C berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan berapapun kecilnya, terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx dikurang L akan kurang dari epsilon asalkan bahwa 0 kurang dari nilai mutlak x dikurang C kurang dari delta, yakni
0 kurang dari nilai mutlak dari X dikurang C kurang dari delta, sehingga nilai mutlak dari fx dikurang L akan kurang dari epsilon. Buktikan bahwa limit 3x dikurang 7 sama dengan 5 untuk x mendekati 4. Hal ini akan dibuktikan dengan mensubstitusi nilai x dengan 4, yang akan memperoleh 3 dikali 4 sama dengan 12 dikurang 7 sama dengan 5, sehingga terbukti bahwa limit 3x min 7 dengan x mendekati 4 adalah 5. Yang terakhir yaitu teorema limit. Menghitung limit fungsi di suatu titik dengan menggunakan definisi dan pembuktian seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah pekerjaan rumit. Semakin rumit bentuk fungsinya, semakin rumit pula masalah yang dihadapi. Untuk itu, diberikan suatu rangkaian rumus-rumus menghitung limit di suatu titik dengan cara sederhana sebagai berikut. 1. Jika limit sebuah konstanta untuk x mendekati A, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. 2. Jika limit sebuah variabel untuk x mendekati A, maka hasilnya mendekati A. 3. Jika limit sebuah konstanta dikali sebuah fungsi fx untuk x mendekati A, maka sama dengan sebuah konstanta dikali limit sebuah fungsi fx untuk x mendekati A. 4. Jika limit sebuah fungsi fx ditambah fungsi gx untuk x mendekati A, maka sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati A ditambah limit fungsi gx untuk x mendekati A. 5. Jika limit sebuah fungsi fx dikurang fungsi gx untuk x mendekati A, maka sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati A dikurang limit fungsi gx untuk x mendekati A. 6. Jika limit sebuah fungsi fx dibagi fungsi gx untuk x mendekati A, maka sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati A dibagi limit fungsi gx untuk x mendekati A. Untuk limit fungsi gx untuk x mendekati A tidak sama dengan 0. 7. Jika limit sebuah fungsi fx pangkat n untuk x mendekati A, maka sama dengan limit fungsi fx pangkat n untuk x mendekati A untuk n bilangan bulat dan limit sebuah fungsi fx pangkat n untuk x mendekati A elemen dari real. 8. Jika limit untuk x mendekati A untuk akar n dari limit sebuah fungsi fx untuk x mendekati A untuk n bilangan asli, n lebih besar dari 2 dan akar n dari limit sebuah fungsi fx untuk x mendekati A elemen dari real. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.